Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggervina. Saya mahasiswa dari Universitas Mataram dari Fakultas Peternakan Prodi D3 Agribisnis Peternakan dengan NIM B0D02510062. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat kemarin yang terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini tidak hanya penting secara akademik, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Di era globalisasi sekarang, banyak perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi, arus informasi, dan budaya luar sangat mudah memengaruhi cara kita berpikir dan kita bersikap. Tidak sedikit generasi muda yang mulai melupakan nilai-nilai kebangsaan dan bahkan tidak mengenal makna Pancasila secara mendalam. Padahal, Pancasila adalah dasar negara sekaligus pedoman hidup yang menjadi fondasi dari seluruh tatanan kehidupan bangsa. Melalui pemahaman hakikat sila-sila Pancasila, kita bukan hanya mengetahui teorinya, tetapi juga dapat menerapkannya dalam keluarga, sekolah, masyarakat dalam menjalankan peran sebagai warga negara. Video ini akan membantu kita memahami yang pertama pengertian Pancasila, yang kedua hakikat setiap sila, yang ketiga hubungan antar sila, yang keempat contoh nyata penerapan di kehidupan sehari-hari, yang kelima pentingnya mengamalkan Pancasila. Oke, selanjutnya mari kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Artinya, Pancasila adalah 5 prinsip yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Pancasila memiliki 3 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah sebagai dasar negara atau landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hukum. Yang kedua, sebagai ideologi nasional atau arah dan cita-cita bangsa. Yang ketiga, ada sebagai pandangan hidup atau pedoman moral dalam bertingkah laku. Nilai-nilai Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembahasan yang kedua, ada hakikat sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Makna pentingnya ada 3. Yang pertama, negara menjamin kebebasan beragama. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang ketiga, kita harus menghormati perbedaan keyakinan. Penerapan nyatanya seperti toleransi antar umat beragama, saling menghormati saat orang lain beribadah, dan tidak merendahkan agama lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Maknanya, yang pertama, berperilaku sopan dan bermoral. Yang kedua, tidak diskriminatif. Yang ketiga, menghargai hak asasi manusia. Contohnya, membantu sesama tanpa memandang suku atau agama, menghormati orang tua dan tidak membuli teman. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia beragam suku, agama, dan budaya dan bahasa. Sila ketiga mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan perpecahan maknanya. Yang pertama, menjaga keutuhan NKRI, yang kedua mengutamakan kepentingan bersama, yang ketiga menjunjung bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Contoh penerapannya, tidak menyebarkan berita hoaks yang memecah belah, gotong royong di masyarakat, dan ikut menjaga kerukunan lingkungan. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan sistem demokrasi Pancasila, yaitu keputusan diambil dengan musyawarah, bukan paksaan. Maknanya, yang pertama mengutamakan dialog, yang kedua menghargai pendapat orang lain, yang ketiga tidak egois dan mengambil keputusan. Penerapan rapat kelas untuk menentukan kegiatan bersama, musyawarah desa, dan pemilihan umum sebagai bentuk demokrasi perwakilan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh sila. Maknanya ada 3. Yang pertama, pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi seluruh warga. Yang ketiga, tidak ada diskriminasi. Contohnya, program bantuan sosial, pembangunan yang merata, serta sikap adil dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, pada pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antar sila. Sila-sila Pancasila bukan berdiri sendiri, semuanya saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan nilai. Yang pertama, sila pertama memberi dasar moral. Yang kedua, sila kedua mengatur hubungan manusia. Yang ketiga, sila ketiga mengatur hubungan kebangsaan. Sila keempat memberi pedoman dalam mengambil keputusan. Sila kelima adalah hasil dari pengalaman keempat sila sebelumnya. Jika salah satu sila dilanggar, keseimbangan kehidupan berbangsa akan terganggu. Oke, pada pembahasan selanjutnya ada penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan Pancasila di keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, berbagi tugas. Yang ketiga, musyawarah untuk keputusan keluarga. Baik, ada juga di sekolah, yaitu disiplin, kerjasama, menghargai guru dan teman, tidak melakukan tindakan diskriminatif. Selanjutnya di masyarakat, gotong royong, tidak menyebarkan kebencian, menjaga lingkungan tetap rukun dan aman. Selanjutnya ada dalam pemerintahan. Yang pertama, kebijakan yang transparan, pelayanan publik yang adil, pemilu yang jujur dan beretika. Oke, setelah kita membahas pembahasan terkait hakikat sila-sila Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah dari seluruh pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya sekedar rangkaian 5 sila, tetapi merupakan kesatuan nilai yang membentuk karakter arah kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila hadir sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta pedoman moral yang mengarahkan kita dalam bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama mengajarkan pentingnya ketakwaan dan toleransi beragama sebagai fondasi kehidupan bernegara. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan kita bahwa meskipun Indonesia dihuni oleh banyak suku, bahasa, budaya, dan agama, kita tetap satu, bangsa yang harus bersatu demi keutuhan NKRI. Sila keempat mengajarkan bahwa segala keputusan harus dibuat dengan musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Dan akhirnya sila kelima mengarahkan seluruh warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan, serta pemerataan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Kelima sila tersebut bekerja secara harmonis, tidak ada satupun sila yang dapat berdiri sendiri, karena masing-masing sila melengkapi. Ketika satu nilai diabaikan, maka keseimbangan dalam kehidupan berbangsa ikut terganggu. Karena itulah memahami Pancasila bukan hanya penting dalam konteks akademik, tetapi juga sebagai pegangan hidup agar kita bisa berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan negara. Di tengah perkembangan zaman dan banyaknya pengaruh global, Pancasila menjadi benteng utama untuk menjaga identitas bangsa. Tantangan modern seperti intoleransi, konflik sosial, degradasi moral, hingga ketimpangan sosial dapat diminimalkan jika nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, tugas kita sebagai generasi muda bukan hanya mengetahui isi Pancasila, tetapi juga menghidupkan nilai-nilainya dalam tindakan, mulai dari hal sederhana seperti menghormati sesama, ikut bergotong royong, bersikap jujur, hingga berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan bangsa. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, kita dapat membangun masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera, dan beradab, serta mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bermartabat. Oke, itu saja dari saya. Saya cukupkan untuk video kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika ada salah kata atau kurangnya informasi.